Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang untuk masa himpunan Himabio Nivea serta alumni yang telah bersedia menjadi pembicara pada malam hari ini di acara Nimpea Cerita hari ini, yang merupakan program kerja dari Ekstra Kampus Himabio Nivea yang mengusung tema Semangat Berhimpun. Sebelumnya, perkenalkan saya Rini Berliani dari Biologi 2018 selaku staf Ekstra Kampus Himabio Nivea. Sebagai acara pembuka, marilah kita bersama-sama untuk menyimak sambutan dari kahim kita, yaitu Kak Maria Adelia. Untuk Kak Maria Adelia, saya persilahkan. Oke, Rini, sebentar ya. Baik, Kak. Halo, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah terdengar, Kak. Oke, baik. Pertama-tama, selamat malam untuk Pak Dika dan belum hadir ya, Bapaknya yang satu lagi. Nah ya, jadi selamat malam Pak. Pertama-tama saya mau mengucapkan terima kasih banyak sudah mau menghadiri sebagai pembicara untuk acara NCHI pada malam hari ini. Semoga acara ini juga bisa mengembalikan semangat gitu ya teman-teman kembali untuk kembali bersemangat mengenal sejarah himpunan gitu ya, dari tahun ke tahun tuh bagaimana, terus apalagi kan sekarang online, terus mungkin ada beberapa informasi-informasi yang mungkin kita belum tersampaikan gitu. Nah ini mungkin bisa jadi saatnya. Sudah ada Pak Victor. Selamat malam juga Pak Victor. Iya, jadi semoga untuk ke malam ini bisa mengembalikan gitu ya semangat teman-teman yang ada di sini. Bagaimana sih sejarahnya dulu Nivea tuh, bagaimana ceritanya, bagaimana keberjalanan Nivea waktu zaman bapak-bapak semua gitu. Semoga teman-teman yang hadir di sini juga bisa menyimak dengan baik gitu ya acara pada malam hari ini supaya bisa mengenal kembali cerita-cerita dulu tuh bagaimana sih kehidupannya begitu. Mungkin dari saya begitu saja. Selamat malam. Terima kasih. Semoga acaranya lancar. Terima kasih untuk Kak Maria atas sambutannya, benar-benar mensuntik semangat kita untuk malam hari ini. Sebelumnya, agar kita lebih semangat lagi, maka kita akan memasuki acara inti kita, yaitu dari Nivea Cerita hari ini. Untuk itu, saya persilahkan kepada moderator kita, yaitu Kak Fatia Khairia. Halo Kak Fatih, saya persilahkan untuk Kak Fatih. Terima kasih. Terima kasih banyak, Rini. Kok manggilnya Kak sih, padahal kita satu angkatan. That's okay. Oke, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat malam, teman-teman masa Himabio Nivea ITB dimanapun kita berada. Semoga sehat selalu. Perkenalkan, saya Fatia Hairia. Bisa dipanggil Fatih, perwakilan dari Nivea 2018. Izinkan saya untuk memandu berjalannya forum pada malam hari ini. Selamat datang Masa Nivea di webinar alumni Himabio Nivea ITB. Kali ini mengusung temanya yaitu Semangat Berhimpun. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak alumni kami. Jangan bapak kali ya, kakak masih kakak. Alumni Nivea yang telah menyempatkan hadir untuk bisa sharing langsung dengan kami pada malam hari ini. Oke teman-teman, sebelum kita memasuki sesi sharing, akan Fatih bacakan SOP forum terlebih dahulu. Yang pertama, teman-teman diharapkan mematikan mikrofon selama sesi sharing berlangsung. Tapi untuk teman-teman yang mau on kamera, temenin Fatih, Pak Dika, dan Pak Piki dipersilahkan. Jadi kakak-kakak kita ini bisa melihat wajah-wajah generasi penerus Nivea nih. Yang kedua, teman-teman diharapkan fokus dan interaktif selama forum berlangsung. Yang ketiga, teman-teman dipersilahkan untuk memberikan pertanyaannya saat sesi tanya-jawab dengan cara mengetikkan format nama strip angkatan. Contoh, Fatih strip 2018. Kemudian akan kami persilahkan untuk menghidupkan mikrofonnya dan memberikan pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama, kita akan memasuki sesi sharing. Namun sebelumnya, berikut ini merupakan profil dari kedua narasumber kita pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Piki.
Pak Victor Ferdinand, biasa dipanggil Pak Piki, beliau merupakan alumni tahun 1998. Jadi kayaknya kita belum pada lahir nih teman-teman. Dan beliau ini tertarik pada isu-isu kedaulatan dan bagaimana manusia berhubungan dengan alam. Wah, mantap banget. Dan sejak 2001, mungkin ini berarti angkatan 2019 baru lahir Pak ini. Sejak 2001, Pak Piki bergabung dengan YPBB atau Yayasan Pengelolaan Biosains dan Bioteknologi. Dan saat ini, beliau sedang menjabat sebagai Direktur Harian YPBB. Dengan program utamanya yaitu mempromosikan gaya hidup yang berkelanjutan. Dan selain di YPBB, Pak Piki juga aktif sebagai penggerak koperasi pendidikan Ura-Ura di Surabaya dan beberapa jaringan belajar yang digagas oleh Walhi Jawa Timur. Selamat malam Pak Piki. Malam semua. Sehat, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke profil narasumber kedua, yaitu Pak Ardika Perdana Putra, biasa dipanggil Pak Dika. Selamat malam, Pak Dika. Yuk, selamat malam. Beliau merupakan alumni mikrobiologi tahun 2004. Jadi teman-teman somehow ngebayangin kok alumni mikrobiologi tapi di Nivea. Nah, jadi kita bakal mengulik kenapa ya. Jadi pada saat itu memang himpunannya seperti apa ya? Nah, nanti kita sharing-sharing. Dan beliau kini menjabat sebagai CEO di PT Indismart Creative Solusi. Saat beliau di ITB, beliau pernah menjabat sebagai Kadif PSDA Nivea tahun 2006. Juga pernah menjadi koordinator lapangan kaderisasi Nivea di tahun 2005 dan pernah menjabat sebagai staf kesekretariatan KM ITB 2007. Nah, karena tadi kita udah menyapa Pak Piki dan Pak Dika, dan di sini juga teman-teman yang hadir sudah cukup banyak. Untuk teman-teman angkatan bisa, untuk teman-teman Hima Bionivea bisa ajak-ajakin lagi teman-temannya karena kita udah kedatangan kakak-kakak tercinta kita. Oke, kita mulai dari pertanyaan pertama. Ini jatuhnya kayak talk show aja sih. Jadi nanti ngalir aja. Aku bakal kasih pertanyaan ke Pak Piki dan ke Pak Dika. Mungkin nanti ke Pak Piki akan menjawab, lalu nanti Pak Dika juga menjawab dan menambahkan. Oke? Yang pertama, untuk Pak Piki, saat Bapak di himpunan dulu, jabatan apa yang pernah Bapak pangku diamanahkan kepada Bapak, dan kenapa sih Pak Bapak mau menjabat sebagai, nanti kita tahu Bapak pernah menjadi apa. Alasannya why, kenapa? Oke, dulu tahun pertama masuk himpunan habis ospek ya, dulu habis ospek masuk himpunan pertama kali itu pegang kaderisasi. Kadifnya kaderisasi kalau nggak salah. Udah gitu kader 2000 angkatan 99 sampai selesai. Terus masuk ke himpunan 2000 itu masuk 2001, mulai 2001 langsung jadi langsung jadi ketua himpunan 2001 dari 98 ya, dari angkatan 98 gitu. Sebetulnya saya nggak mau amat jadi ketua himpunan dulu ya, bukan tidak berambisi lah sama sekali, nggak pengen gitu ya, karena waktu itu kejadiannya 97 itu yang pegang berkuasa saat itu tidak lengser-lengser gitu. Jadi bukan karena dia mengambil alih jabatan ya, tapi karena apa ya, mungkin kalau nggak salah DPA-nya nggak siap atau apa gitu, saya lupa gitu ya. Pokoknya dia tuh manjang sampai 1,5 tahun ya. Dulu kayaknya itu perempuan 97 itu, namanya Dini Oktaviani, dipanggilnya Dino karena gemuk gitu. Nah, si Dino ini manjang gitu sampai 1,5 tahun. Terus udah gitu setelah dia turun, akhirnya berhasil diturunkan gitu ya. Siapa namanya? Temen saya tuh udah bilang, 98 tuh udah bilang, udahlah langsung aja ke 99. Langsung ke Coki waktu itu. Jadi Coki yang 99 yang jadi calon kuat sebenarnya saat itu ya. Tapi pada nggak mau orang-orang nih, terutama yang tua-tua ya, 95 gitu-gitu. Ayolah naiklah gitu kan. Jangan sampai 98 terhapus dari sejarah himpunan, gitu. Itulah yang aneh-aneh lah gitu ya. Alasannya nggak jelas. Terus juga karena teman-teman
Nah ini juga yang agak menyebalkan sebenarnya buat saya karena yang mau jadi kahim pada saat itu saingan saya teh waktu itu ya, adalah perempuan. Jadi namanya Wita. Wita. Jadi teman-teman seangkatan saya, apa namanya, si Wita ini ya gara-gara ada kahim perempuan, terus udah itu masa himpunannya bereaksi gitu, "Ayo, kamu harus naik," gitu. Saya sebenarnya males sih jadi kahim, tapi waktu itu sampai diomongin personal ya sama anak 95, kamu harus naik," kata gini-gini ya, pokoknya dia ngasih nasehat lah ya. Akhirnya ya udahlah oke deh, saya naik, tapi cuma sebentar, berarti kan cuma 6 bulan. Itu cuma kayak gitu doang. Jadi cuma 6 bulan saya tuh sebenarnya jadi KM, sampai tahun enggak sampai setahun, gitu. Seru banget ya Pak, dulu kayak perempuan naik itu kayak kenapa gitu. Nah sekarang nih udah di kepengurusan kami nih kahar Pak sebutannya. Bukan kahim, udah kahar karena yang ngejabat tuh Kak Maria. Jadi kan disebutnya ayo emansipasi wanita. Nah kebetulan juga Pak K3M, Presiden KM juga wanita sekarang Pak. Jadi kayaknya setelah angkatan Bapak ini makin semangat Pak wanita-wanita untuk mengambil memangku jabatan gitu. Sekarang kita ke Pak Dika. Pak Dika, tadi udah beberapa Fatih sebutin sih. Pak Dika pernah jadi korlap, terus pernah jadi kadif PSDA ya. Terus selain itu jabatan di himpunan yang kayak memorable banget buat Bapak dan kenapa Bapak mau menjabat sebagai tersebut gitu, sebagai jabatan tersebut. Thank you atas pertanyaan tentunya. Mungkin Punten nyambung sama Kang Bigi sih, maksudnya pepatah sejarah berulang itu benar adanya menurut saya ya. Jadi posisinya, terkait pertanyaannya tadi, beberapa sudah disampaikan tadi ya. Saya pernah ngapain aja di himpunan zaman kuliah dulu yang saya masuk. Tapi mungkin sebelum bicara ke sana, saya pengen nyambungin sedikit dari di 2004 ya, soal sejarah terulang ya. Sorry, suara saya jelas nggak atau kecil? Ini jauh lebih jelas. Tes suara dulu. Ini jauh. Oh iya, maaf. Saya suka refleks mic-nya jatuh terus. Mohon maaf. Terus-terusan terjadi. Oke. Saya Mikrobiologi 2004, saya masuk 2004. Setelah OSKM langsung terlibat ya langsung interaksi dengan himpunan itu mungkin semester 2 2004 itu semester 2 tahun pertama, berarti awal 2005 ya, maaf. Nah, di situ posisinya yang masih menjabat jadi KHM angkatan 2002 waktu kami tahun pertama masuk, Kang Agni namanya waktu itu 2002. Nah, kemudian bagian sejarah terulangnya adalah dari 2002 itu langsung ke 2004 yang jadi kahim, yang jadi megang kepengurusan, maaf. 2003 ceritanya waktu itu tidak mau ikut-ikutan masuk untuk nyalon ataupun terlibat banyak di kepengurusan karena posisinya, seingat saya ya, nanti tolong koreksi kalau misalnya nanti dikoreksi kalau misalnya ada yang kelewat. 2002 itu kelamaan. Entah kenapa, sama juga tadi mungkin ya. 2002 itu Kang Agni 1 tahun lebih, 1 tahun setengah mungkin ya. Hampir segitulah, hampir 1 tahun setengah. Dengan posisi di kepengurusan beliau, kepengurusan Kang Agni itu angkatan 2003 banyak banget yang terlibat di sana. Jadi ketika sudah mau lengser, kepengurusan baru, pemilihan kahim baru, sempat ada forum masa Nimfea, semuanya ngumpul 2001 kalau nggak salah, ikut juga kahim 2001 kahimnya Kang Acil, Kang Yasir Munazar gitu nama lengkapnya. Jadi 2000 masih ada Kang Hari, mungkin Kang Piki ingat Kang Hari, siapa lagi ya angkatan 2000 waktu itu, dari 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Mungkin Kang Piki ikut juga waktu itu ya, saya lupa. Nah, sempat forum angkatan. Forum ya. Kakek. Bener kan? Mohon. Hari kakek. Balik lagi ya. Waktu itu ada forum masa yang membahas, karena dari 2003 satu angkatan sudah menyatakan kami dari 2003-nya tidak mau memegang kepengurusan, diminta 2004 di forum masa kan. Ya akhirnya dapat keputusan, oke,
tetap akan dilangsungkan pemilihan ketua himpunan 2003, tidak dipaksakan untuk ada yang nyalon. Akhirnya berproses lah, setelah berproses. Posisi awalnya saya masuk ke kepanitiaan pemilihan Cakahim. Namanya apa ya? Ya itulah, Kalau pokoknya sekarang kepanitiaan. namanya panitia pemilu, Pak. Oh iya, Panpel. ya itulah. Panpel. Oh iya benar, Panpel. Panpel Cakahim. Posisi waktu itu saya jadi tim di Panpel Cakahim Nivea dengan posisi yang jadi ketua Panpelnya 2003. Jadi 2003 ingin berkontribusi akhir sebagai ketua Panpel itu. Jadi tapi di kepengurusan nggak mau, ceritanya kayak gitu sih. Nah, ya ada beberapa intrik-intrik politik lah waktu itu, baik internal maupun antar angkatan. Jadi akhirnya singkat cerita, saya termasuk yang dipakai namanya di Cakahim juga waktu itu, jadi bursa ya itulah. Di 2004 3 orang, saya, Dias, yang jahit di Kahim, sekarang di Blitar. Satu lagi Taufik. Dias ini biologi, saya mikrobiologi, Taufik ini juga mikrobiologi. Kami berikan 2004. Dari 2003 sebenarnya lebih karena ingin menghargai proses, tetap memajukan satu nama. Kalau nggak salah ingat Kang Ridwan waktu itu yang jadi Cakahimnya. Singkat cerita, karena memang sudah disepakati secara formasa bahwa oke 2003 nggak akan dipilih daripada setengah-setengah. Jadi intinya semua suara udah pasti masuk ke 2004, 2003 mas sekedar formalitas saja. Dan yang terpilih waktu itu Dias panggilannya, nama lengkapnya Adi Guna Sasana Wirausaha, saya lupa nama lengkapnya. Panggilannya Dias. Dan setelah Dias naik, ya di internal kita juga pada akhirnya, waktu forum pemilu Cakahim, sebenarnya kita di internal 2004 udah quote unquote janjian lah sama dia, sama Opik panggilannya. Ntar siapapun yang naik jadi yang terpilih jadi Kahim, pokoknya kita semua bantuin ya. Dan setelah Dias naik, kita ngobrol lagi, udah di klub SDA, oke, ya oke aja lah. Opik waktu itu eksternal di Kadif eksternal, yang pada akhirnya beliau megang ke IKHIMBI, Ikatan Keluarga IKHIMBI itu apa sih? Ikatan Keluarga Himpunan Mahasiswa Biologi ya. Itulah saya lupa nama ini ya. Kang Opik di IKHIMBI, ya akhirnya berjalanlah kepengurusan 2004, yang mana 2004 juga setahun lebih. Jadi untuk menggenapkan biar siklus tahunannya enak, jadi ketika mau masuk 2005, kepengurusannya 2004 juga ditambahin sekitar 3 atau 4 bulan. Jadi biar siklusnya balik ke normal lagi. Nah, baru lanjut ke kepengurusan selanjutnya. Dan setahu saya sih sampai saya lulus, tiap tahun siklusnya normal. Normal dalam artian 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 saya lupa, kayaknya udah nggak mantau lagi di situ di kampus. Kurang lebih itu sih, mungkin sedikit cerita yang cukup berkesan terkait kepengurusan angkatan saya. Mungkin itu kali ya. Kalau masalah posisi jabatan yang saya ingat tadi udah disampaikan juga oleh Fatia. Yang mungkin sambil jalan kalau misalnya ada yang kelupaan. Thank you. Terima kasih Pak Piki, Pak Dika. Jadi tahu ya, zaman-zaman dulu ada kekosongan, lalu jadi adiknya di bawahnya harus ayo maju-maju gitu. Dan Pak Piki dan Pak Dika ini termasuk yang masuk bursa tadi sebutannya. Oke, Pak ingin nanya nih Pak, kan waktu zaman Bapak berdua ini masih himpunan SITH, ya kan Pak, himpunan SITH gitu. Nah, jadi kan setiap jurusan di SITH itu nih berhimpunnya ya di Nimfea gitu lah. Nah, waktu itu pernah ada nggak sih Pak macam-macam kesulitan gitu untuk menjalankan proker karena karena jurusannya mahasiswa itu beda-beda gitu. Lagi sekarang aja saat kami berkaca satu jurusan aja ya susah gitu. Nah, apa challenge-challenge dulu yang Bapak rasakan gitu saat masih bersama dengan teman-teman dari jurusan lainnya? Gitu. Mungkin dari Pak Piki. Ya, saya nggak ngerasain ada beda jurusan ya dulu itu, karena memang jurusannya masih satu, nggak ada perbedaan gitu. Jadi jadwal kuliahnya sama gitu untuk satu angkatan ya. Yang suka susah cari waktu itu adalah
kalau udah lintas angkatan, misalnya 98 sama 99 gitu ya, karena jadwal kuliahnya beda-beda gitu. Saya kebayang sih kalau misalnya emang beda jurusan ya, itu lebih rumit lagi gitu kan, karena satu angkatan aja, jadwal kuliahnya bisa beda. Oh iya, waktu 2004 tuh yang saya ingat ya, saya waktu saya masih ada di kampus juga. Jadi saya tuh keluar kampus tuh sekitar 2005-an lah, ya 2005. Masih sering main tuh sama teman-teman di himpunan ya, masih sering ketemu sama, teman-temannya Dika, kayak misalnya siapa ya, ada Esa, ada siapa yang saya ingat tuh cuma si Esa doang, sebelum sebelum dia akhirnya menikah gitu, saya tidak percaya anak menikah. Bronx-nya Kang. Anak gitu kan, Bronx pisan. gitu, preman gitu kan, apa namanya, ya saya masih di situ, dan di situ waktu itu udah pecah ya, udah ada 2 ya, ada mikro dan ada biologi gitu. Saya berapa kali tuh kalau misalnya mau ketemu, nyari waktu buat ngobrol gitu ya, satu angkatan 2004 itu, ya akhirnya kalian sore-sore, habis jam kuliah, jam ke atas gitu. Which is, biasanya juga ya dulu-dulu dari zaman-zaman sebelumnya, waktu saya masih di kampus juga selalu obrolan itu terjadinya sore. Rapat dan lain-lain itu terjadinya sore gitu kan, sore setelah lepas jam kuliah, setelah lepas apa namanya, praktikum. Jadi, mestinya sih kalau buat saya ya, setelah inget-inget itu, harusnya sih nggak ada masalah sih sebenarnya kalaupun jadi, apa, banyak jurusan gitu ya. Dan apa, jadi maksudnya ada 2 atau 3 jurusan berhimpun di satu himpunan, NIMPEA gitu. Harusnya sih nggak ada masalah, karena toh semuanya juga terjadi ekstrakuler kan, di luar jam kuliah toh gitu. Ya kecuali untuk anak-anak tertentu yang super rajin gitu ya, jadi habis praktikum langsung kerjain gitu kan. Kalau saya termasuk yang agak-agak pemalas gitu, jadi pas mau praktikum baru ngerjain tugas gitu. Bukan sesudah praktikum malah melepas lelah dulu. Ya gitu, jadi saya pikir sih harusnya nggak ada masalah, karena kalau ngelihat dulu, apa namanya, terjadinya toh setelah jam kuliah. Yang sebetulnya, apa ya, kenapa kemudian jadi beberapa himpunan yang terjadi. Bu Pinkan ya, Bu Pinkan, dosen mikro waktu itu. Bu Pinkan tuh nyuruh teman-teman anak mikrobiologi untuk bikin himpunan sendiri di luar NIMPEA gitu. Kenapa saya tanya gitu kan, waktu itu ada Dias tuh akhirnya kan saya tanya, "Kenapa Dias? Ngapain bikin lagi himpunan? Kan repot sih." Saya pikir gitu, cuma mikir gitu aja, kan repot ya harus ada 2 himpunan gitu kan, di satu gedung gitu. Nanti dia sekrenya di mana gitu kan, kayak gitu. Terus si Dias bilang waktu itu, "Ah, ini mah biasa Kang buat itu, apa namanya, buat apa sih namanya, aku lupa. Jadi kayak standarisasi sekolahan gitu loh." Akreditasi Kebayang dulu nggak sih? Kang bahasanya. Oh. Akreditasi. Akreditasi, bener, akreditasi. Jadi aku pikir, "Hah, gila Pak." Jadi kayak apa, ya sudahlah gitu maksudnya, ya udah bikin aja kalau misalnya memang perlu gitu, aku tuh mikir gitu waktu itu ya. "Gimana Kang, ada tanggapan nggak?" "Ah, nggak ada, aja kalau mau bikin ya bikin aja teman-teman," gitu kan. Itu pun nggak tahu sampai kapan ya kemudian, baru baru terbentuk itu si apa namanya, himpunan mikrobiologi gitu. Seingat saya 2004 2005 saya keluar dari situ masih belum ada itu himpunan mikrobiologi, gitu. Jadi kalau saya sih waktu itu saya mikirnya, "Ah, saya mah bukan tipe yang apa, bukan tipe orang yang apa, nostalgia gimana-gimana gitu ya, wah harus mempertahankan nilai-nilai." Kalau misalnya butuh bikin aja, saya cuma mikir gitu, bikin aja silakan gitu, kita lihat aja, emang bikin bikin himpunan dan memelihara himpunan itu gampang gitu, saya cuma mikir gitu doang, gitu aja sih. Seru nih cerita dari Pak Piki. Dari Pak Dika, mungkin ingin menambahkan, Pak? Nyambung. Zamannya langsung kayaknya ya. Ya, 2004 angkatan pertama mikrobiologi. Jadi kami angkatan pertama dan ya sesuai dari Kang Piki waktu itu memang dari Bu Pinkan sih yang ke kami yang dari di anak-anak mikronya ya, anak-anak mikro waktu itu bikin himpunan dong. Ya karena kami pada dasarnya
anak-anak yang malas dan suka bersenang-senang, tidak suka keribetan. Nggak, Bu, ribet. Sampai kami lulus, seingat saya Arkea yang nama himpunan yang mikro 2014 gitu ya, pertama terbentuk, koreksi kalau salah ya. Waktu itu sempat ada beberapa obrolan juga ke kami, ke semua angkatan ya, diajak ngobrol. Seingat saya kalau nggak 2013, 2014 Arkea pertama berdiri, koreksi aja kalau salah. Nah, mungkin yang mau saya lanjutin ya tadi memang dari terkait administrasi jurusan kali ya, butuh adanya satu himpunan mahasiswa untuk akreditasinya. Dan sempat waktu itu di internal pengurus zaman itu ya, yang waktu kami jadi pengurus, ya setelah dia konsultasi dengan Piki dibawa ke forum internal kami. Pada intinya waktu itu ada beberapa bahasan. Bahasan yang pertama, ya memang butuh atau enggak. Tapi memang statement waktu itu dari kami semua, udahlah ngapain, DP aja, nggak perlu bikin baru. Kalaupun memang bikin baru, harus terpaksa bikin baru, either waktu pengurusan kami atau mungkin untuk selanjutnya. Sempat tercetus bahasan gimana kalau kita bikin KM SITH aja udah, jadi bukan Hima SITH, bukan Himasip, tapi KM, jadi ya keluarga mahasiswa SITH. Nanti ada himpunan biologi, himpunan himpunan mikro dan seterusnya yang sekarang udah banyak jurusannya. Tapi yang setahu saya sampai 2004 habis lulus semua, bahasan itu nggak berlanjut terkait keluarga mahasiswa SITH itu ya. Saya nggak tahu sekarang, mungkin kalau mau diupdate boleh. Dan waktu itu pada akhirnya karena memang lebih ke ini sih, lebih ke sebenarnya bercandaan sih, tapi jatuhnya ya udah, daripada bikin ini, Nivea juga kesini, kenapa kita nggak ganti nama aja jadi himpunan mahasiswa Pitbull misal, daripada namanya Nivea, semacam itulah pada akhirnya. Tapi intinya itu nggak di setelah 2004 semua lulus itu tidak terjadi ada mahasiswa baru, tidak terjadi ada hima baru, tetap di Nivea. Dan terkait keribetan, mungkin sedikit detailing ini. Justru waktu itu kami coba menyikapi dengan, bagus dong, kita ada 2 jurusan di satu himpunan dengan posisi biologi mungkin jadwalnya Senin Selasa Rabu penuh. Anak mikro yang Senin Selasa Rabu agak slow, jadi bisa tektokan nih, saling cover. Nah, waktu itu kita ngesetnya gitu sama teman-teman. Di kepengurusan kami coba rata dalam artian nggak 50-50 sih, tapi anak mikro yang ada di struktur kepengurusan juga lebih dari 3 lah. Jadi maksudnya sama-sama mencoba sama berperan. Dan alhamdulillahnya ke 2005, 2007 juga, maksudnya posisi itu masih, saya bilang budaya, mungkin bukan budaya juga ya, tapi ya struktur pembagian seperti itu masih dilakukan lah, kurang lebih seperti itu. Begitu aja sih dari saya. Thank you. Seru banget ngedenger cerita langsung dari Pak Piki sama Pak Dika. Nah, Pak Piki, Pak Dika, kan himpunan Nivea ini udah mau masuk umur ke-70. Udah umur kakek-kakek lah, ibaratnya kalau hidup. Dan di setiap generasi atau di setiap pengurusan itu, setahu kami itu membawakan nama-nama atau kayak tema gitu, himpunan dengan caranya masing-masing. Pengen tahu dong Pak Piki sama Pak Dika, pada saat kepengurusan di tahun Bapak itu mengusung tema apa? Lalu ada nggak perubahan-perubahan yang menjadi kayak target nih saya ke depannya tuh berubah jadi apa? Kita dari tema dulu deh, mengusung temanya apa? Mungkin dari Pak Piki. Saya nggak ingat, kepengurusan saya tuh bawa tema sesuatu tuh enggak ya, enggak, saya nggak ingat ada tema apapun gitu. Cuman saya tuh waktu itu mikir kalau saya naik ya waktu itu, kalau saya berhasil kepilih, yang saya ingat ya, cita-cita saya cuma satu, saya pengen mengembalikan anak-anak biologi ini ke keprofesiannya. Jadi di himpunan tuh yang pengen saya bangun tuh justru unit-unit kayak BZT, KPB gitu ya. Kemudian ada yang sekarang mungkin
udah macam-macam ya, teman-teman. Dulu tuh sempat ada yang bikin apa, unit pecinta ular gitu misalnya, sampai digigit ular orangnya gitu kan. Serius itu, digigit ular orangnya gitu, temennya Dika tuh. Terus udah itu apalagi ya, macam-macam gitu, pencinta serangga gitu misalnya, ada yang kayak gitu. Jadi, ya saya senang aja sih ngelihat ngelihat apa, keragamannya, apa, teman-teman gitu ya pada saat itu. Karena, di zaman waktu saya masuk ya, biologi itu kan saya itu masuk tahun 98 nih, ceritanya teman-teman. Jadi, biologi itu kedua terendah ya ininya, apa namanya, passing grade-nya, kedua terendah setelah astronomi. Jadi orang tuh nggak mau masuk, nggak apa ya, ya orang masuk ke biologi itu zaman saya ya, teman-teman juga ngakuin, teman-teman seangkatan. Kasarnya mah bahasa Sundanya, "Geus teu naon nu penting ITB," gitu. Jadi agak menyebalkan sebenarnya ya buat saya waktu itu, karena, buat buat saya, karena saya seneng banget, saya seneng biologi gitu. Dari saya UMPTN itu milih 2 kalau biologi, kalau nggak biologi ITB, biologi Unpad. Cuman 2 itu, saya nggak pakai jurusan IPS dan lain-lain, enggak. Memang saya senang biologi dari awal gitu. Jadi, pas belajar itu, ya TPB itu masa penyiksaan ya, karena saya nggak senang fisika, saya nggak senang kimia, buat apa saya belajar kayak gitu. Sekarang saya tahu bahwa itu berguna gitu. Tapi ya saya, karena saya senang biologi, semangat saya pengen teman-teman jadi expert di bidangnya gitu. Dan itu yang berusaha dibangun ya di kepengurusan saya. Walaupun nggak ada jaminan, karena apalagi saya cuma 6 bulan ya, setelah 6 bulan itu apa yang terjadi gitu kan, orang-orang pada, punya ketertarikan sendiri gitu. Waktu waktu call bareng sama Dika misalnya, ternyata angkatannya Dika tuh lebih ke senang-senang gitu. Ya nggak apa-apa, nggak masalah gitu buat kita. Jadi, dan itu juga, aneh gitu ya, 97 itu, Kahimnya tuh ditinggalkan sendirian oleh teman-temannya, karena 97 tuh jadi di 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 biologi itu ada tipe-tipe angkatan ganjil genap gitu yang saya lihat ya. Kalau angkatan ganjil biasanya orang-orangnya serius-serius dan mandiri-mandiri. Jadi si Dino dulu itu dia sendirian di himpunan. Teman-temannya udah pada cabut semua, pada berkarya di mana lah. Saya masih ketemu tuh anak-anak 97 yang udah sukses ngerjain ngapain-ngapain gitu ya, gitu. Si Dinonya ditinggal sendirian di himpunan. Akhirnya yang bantuin anak 98 gitu kan. Jadi dia berteman dekat sama 98. Dan, 98 ini tipikalnya angkatan genap itu angkatan yang tipikalnya senang-senang. Hahaha, gitu kan. Cuman saya yang aneh gitu, saya senang biologi dan serius gitu kan. Jadi yang lain ya karena senang-senang ya akhirnya, acara acara yang paling sering dijalankan adalah kopi sore, gitu. Maunya sih kopi sore itu diskusi agak serius ya, gimana gitu kan tentang biologi, dan yang datang orang-orangnya tukang senang-senang semua, akhirnya tukang ngopi aja, ngopi dan makan cemilan, udah selesai gitu, cuma kayak gitu. Tapi himpunan rame gitu saat itu, main karambol sambil nunggu kuliah gitu kan, gitaran dan lain-lain lah gitu. Nggak tahu sekarang masih boleh apa enggak yang begitu-begitu ya. Kayak gitu sih. Jadi, nggak ada tema khusus, sekali lagi, saya pas saya naik itu ya saya cuma pengen teman-teman tuh balik ke akarnya lah, ke biologinya gitu loh. Siapa tahu sih, cuma mikir waktu itu naiknya sih mikir, siapa tahu lah di awal mungkin dia suka masuk biologi ya, lama-lama begitu dia kenal, asik juga nih biologi, maunya. Tapi yang nggak tahu, soalnya teman-teman saya juga banyaknya nggak kerja di bidang biologi ya, mereka kerja di bank, kebanyakan. Oke, Pak Piki. Mungkin Pak Dika bisa langsung menambahkan nih, Pak. Ya, langsung nyambung sih sebenarnya. Mungkin yang mau saya note dari Kang Piki nih, legacy Kang Piki yang membuat unit-unit keprofesian tadi, itu hal yang menurut saya jadi benang merah Nimfea sampai saya lulus, saya melihat itu jadi benang merahnya juga, benang merah soul-nya Nimfea di situ, dari KPB,
herpetologi. Waktu itu di 2004 sebenarnya cikal bakalnya sih udah dari zaman kepengurusannya 2002, beberapa unit baru ya. Waktu itu bareng sama Teh Ijon, sama Kang Ocep, Yosep, masih ingat mungkin Kang. Cikal bakal udah ada itu, yang kemudian di 2004 kepengurusan kami itu jadi ada unit, waktu itu ada unit videografi. Tapi itu nggak berulang lama sih, kayaknya cuma 2 kepengurusan udah hilang. Tidak ada orang lagi di sana. Karena pasti pada ke LFM kan, kalau videografi gitu-gitulah. Kemudian waktu itu sempat bikin BGZ, Biologi Game Zone. Jadi di himpunan pasang PC, nge-game. Ya mohon maaf ya, kembali itu tadi ya, udah dijelasin Kang Piki, karakternya agak hura-hura dikit. Banyak nih, kita bikin BGZ, ayo saha anu rek nge-game, Biologi Game Zone, ajar. Tapi kayaknya cuma di kepengurusan kami doang sih. Di kepengurusan 2005 itu udah ditiadakan. Kemudian saya lupa ada beberapa lagi kok yang memang kita coba bikin, tapi pada akhirnya ya memang secara organik itu tidak jadi soulnya Nymphea, hilang sendiri sih. Yang tetap jadi soulnya Nymphea tetap pasti keperluan soal biologi lah. Mungkin kembali ke pertanyaan utamanya. Di 2004 juga sebenarnya kami nggak ada tema khusus kayak kami ingin Nymphea jadi mendunia atau apa, nggak ada tema khusus seperti itu, karena memang kondisi yang tadi sudah coba saya jelaskan, kondisi ketika 2004 ini naik kurang ideal dalam artian agak diburu-buru untuk naik jadi pengurus waktu itu. Nah pada akhirnya dari kami ini yang waktu itu 2004 bareng sama 2003 juga sih, kalau 2003 yang masih mau in charge di kepengurusan, intinya kami ingin meningkatkan 2 hal. Yang pertama, kami ingin meningkatkan nama Nymphea di lingkungan ITB, tingkat partisipasi Nymphea di lingkungan ITB lah. Jadi kayak kalau ada, kan sering, saya nggak tahu sekarang ya, kalau dulu masih ya semacam kopi sore, tapi kopi sore yang semua himpunan. Nah, pokoknya kita datang, mau diam, mau ngapain, pokoknya datang dulu aja, store buka, ada jaket kuning di situ. Kemudian di kegiatan-kegiatan kepanitiaan yang levelnya ITB lah ya, kepanitiaan Olimpiade, kepanitiaan pemilu presiden, acara-acara tahunan KM yang memang levelnya ITB, kita coba ikut partisipasi, either sebagai peserta maupun panitia, pokoknya kita hadir dulu. Mungkin lebih ke sana, karena sedikit banyak yang tadi dijelaskan Kang Piki itu di 2004 juga masih dirasakan bahwa kayak biologi itu masih second layer-nya ITB gitu, jurusan yang nggak jadi favorit lah. Nah, karena di kami juga masih merasakan itu, pengennya ya itu urusan SMPTN, ketika kita udah di himpunan, kita udah di ITB, itu lain cerita, kita harus bisa eksis lah mungkin bahasa sekarangnya ya, di sana. Kemudian yang kedua, nah ini saya ingat banget, satu proker pertama yang kita sepakati, 2004 sepakati mau dilakukan dan memang diflorkan juga waktu pemilu Kahim adalah kita pengen setelah 2004 naik jadi pengurus, kami pengen ada iuran anggota. Jadi pas pertama kali naik diresmikan Kahim Dias, PSDA Dika, ini OPIK, BRT dia dan seterusnya, ngapain? Tagih iuran himpunan. Kurang lebih kayak gitu sih. Jadi kasarnya mikirnya ya buat kita nanti ke depannya kan, maksudnya mau konsumsi kopi sore, kalau misal ada acara-acara di kepengurusan 2004 waktu itu, fermentation, itu mikro sih sebenarnya, tapi waktu itu kan karena masih Nymphea, fermentation itu pertama kali tahun 2004, jadi kepengurusan 2002 sebenarnya, yang cikal bakal fermentation sudah diadakan dari kepengurusannya Kang Agni. Kemudian ketika di kepengurusan 2004 naik, diadakan lagi, kurang lebih seperti itu sih, berbekal itu. Kemudian beberapa acara-acara waktu itu bikin Tribute to Art, kalau nggak salah namanya, ATTE. Kayaknya sih namanya udah ganti sih, tapi kurang lebih bagian dari semangat bahwa Nymphea harus eksis. Kita bikin acara level ITB, bikin seminar, bikin workshop, bikin yang ada panggung-panggung di Labas. Apaan teuing, pokoknya bikin dulu aja. Udah bikin, jadi namanya waktu itu Tribute to Earth. Ya intinya sih pameran seminar, workshop bertema kebiologian lah, yang bisa eksis nongol di CC, di Labas.
kurang lebih kayak gitu. Dan juga ya pada akhirnya iuran itu buat kalau misal ada yang lagi kena musibah ya teman-teman, kita dari duit iuran himpunan bisa kontribusi buat teman-teman. Kurang lebih sih itu yang waktu itu pengen yang saya ingat banget itu. Beberapa detail mungkin kelupaan, mungkin nanti sambil jalan juga ada yang ingat lagi. Kurang lebih itu. Thank you. Kayaknya aku ikutan tuh Dika yang tribute to Earth itu. Acara itu. Kayaknya ikutan. Entah jadi moderator atau apa gitu, diminta bantuin. Kayaknya sih di situ Kak. Sama Ditpe bukan sih? Iya. Oh ya udah. Iya. Seru banget kan? Kayak ngebayangin karena belum lahir ya. Kayak ngebayangin zaman dulu kayak tuh kayak gitu ya. Mulai merintisnya akang-akang ini mulai dari nih kayak ingin unjuk gigi. Sekarang menurut Fatih sendiri sih, Nivea udah punya nama di Kabinet KMITB, udah jempol lah. Dan ini juga pasti berkat ya dorongan dari akang-akang juga semuanya. Dan yang tadi tuh cukup menarik tuh, Fatih baru tahu kalau misalnya baru ada iuran itu sejak kepengurusan Pak Dika ya berarti. Enggak tahu, Kang Piki sebelumnya saya kurang tahu. Kayaknya nggak ada. Kita berarti secara volunteer banget ya Pak dulu tuh. Iya. Itu kopi itu ya yang aku ingat. Jadi kita tuh kadang-kadang suka koordinasi sama tetangga sebelah, sama GM. Kan kita tetanggaan sama GM ya. GM itu kan alumninya tuh tajir-tajir karena kerja di perusahaan minyak kan. Nah, jadi kita tanya, si Akang itu kapan datang gitu kan. Kalau datang kita todong kopi gitu. Jadi dia datang, kita todong kopi, todong gorengan, kan berlimpah kan. Nah, yang datang itu bukan cuma anak GM, tapi anak Nivea juga. Jadi kumpulnya di situ. Tapi ya biasa cowok biasanya gitu ya, karena yang cewek udah pernah nggak cocok. Sudah jam malam kayaknya kan zaman itu. Kayak gitu. Jadi susah banget dulu apa namanya, karena angkatanku kan ya 98 pas kita lagi krisis himpunan ya, lagi krisis ekonomi, krisis moneter. Jadi banyak teman-teman yang baik di biologi sendiri maupun di luar gitu ya, yang di jurusan lain yang hidupnya prihatin. Jadi jangankan iuran anggota, saya kadang-kadang buat bayar kuliah aja tuh ya saya juga nyari akhirnya jadi asisten di sana sini biar bisa bayar kuliah karena orang tua udah kesulitan lah untuk bayar. Sangat nyambung sih Kang dengan yang angkatan Akang ya, tahun 98 terus ada krisis moneter itu baru ya make sense, berarti ya himpunan dijalankan benar-benar volunteer gitu, dengan atas dasar ketemu sama teman-teman, terus atas dasar ya tadi mungkin ada unit-unit itu untuk nambah skill di profesian gitu. Kepengurusan Pak Dika baru ada nih iuran, jadi cuan-cuan mulai dihimpun gitu ya untuk bisa ngebuat misalnya tadi acara. Nah ini bisa jadi insight buat kepengurusan kedepannya nih kawan-kawan. Mulai tadi unit pecinta serangga tuh bisa jadi ini udah mulai banyak kan ketertarikan ke herpetofauna, terus teman-teman angkatan aku ada nih angkatan 2018 yang malam-malam itu nyariin kodok, nyariin ular, terus kayak wow itu kan berarti panggilan alam kan Kang, kayaknya bisa tuh. Untuk kepengurusan selanjutnya mungkin ada request lah buat unit baru kali ya. Kalau nggak lebih ditekanin lagi nih untuk pengembangan skill biologinya gitu. Ya sebetulnya aku mau pesen tuh bahwa dulu pun ya aku pikir sama zamannya Dika juga gitu. Itu tuh benar-benar organik gitu. Jadi bahkan yang aku ingat ya ada unit yang tadi Dika sebutin juga, isinya itu cuman Ijon sama cuman tiga orang gitu. Unit apaan sih Dik tadi? Ada Ijon, ada siapa gitu aku lupa. Cuman 3 orang. Saya lupa nama unitnya, tapi pada akhirnya itu yang cikal bakal jadi acara fermentation-nya fermentation waktu itu. Tapi saya lupa nama unitnya juga. Tapi jadi cuma 3 orang dan 3 orang itulah yang ngutak-ngatik macam-macam, ngapain gitu ya.
pergi sendiri bareng-bareng gitu. Paling mereka punya ada sesuatu yang menarik ya di-share di kopi sore. Cuman kayak gitu. Atau di-share di Bukom, dulu ada Bukom ya, buku komunikasinya himpunan. Kita minta untuk cerita. Kayak misalnya BZT pergi kemana, kemudian diminta untuk cerita gitu. BZT itu BTW nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Itu namanya botani zoologi praktis ya. Jadi kita fokusnya tuh di tanaman hewan untuk survival, sebenarnya pendekatannya ke survival kalau lagi di alam bebas ya, untuk persiapan apa namanya, persiapan kita perjalanan ke lapangan gitu. Dan BZ-nya Nymphea itu salah satu yang jadi sering-sering sama Wadi. Jadi yang terkenal itu gitu, luar ya, di luar kampus juga terkenal. Oh, mau apa namanya, buat obat, buat segala macam, anak-anak Nymphea aja panggil. Kayak gitu-gitu tuh sering juga masih aku dengar, tapi nggak tahu sekarang gitu. Itu dulu sampai di pas aku masuk jadi ketua himpunan tuh, aku sampai bikin buku ya. Jadi nggak tahu bukunya masih ada apa nggak di himpunan. Ada buku judulnya BZP. Jadi itu rangkuman semua tumbuhan dan hewan yang bisa dimakan yang ada di Indonesia. Aku belajarnya dari sampai buka buku Flora of Java dan lain-lain gitu, ngeliatin satu-satu. Nggak tahu masih ada apa enggak, tapi filenya sih masih ada sama saya. Itu ceritanya. Keren. Inkarnya sangat tinggi. Kan tadi kan udah sempat nyinggung nih, unik lah. Sebenarnya Nymphea ini unik. Nah, jadi pengen tahu sih pada saat akang-akang menjabat itu kelebihan apa yang cuma dipunyai Nymphea dibanding himpunan-himpunan lain? Mungkin dari Kang Dika dulu. Kelebihan apa ya? Yang jelas sih secara natural jelas Nymphea punya kelebihan dari sisi knowledge terkait ilmu hayati ya. Itu jelas. Yang tadi disampaikan Kang Vicky soal buku BZP, saya masih ingat zaman saya masih sering bolak-balik himpunan, kayaknya masih ada sih Kang. Jadi kitab suci berlebihan ya. Jadi buku pegangannya anak-anak lah waktu itu sama Arif Hamidi, Osman sempat ikutan juga. Touring jalan kemana, wah ini bisa dimakan nih, coba klik, enak, apanya yang enak dong semua, tapi mestinya bener kita praktekin pangan Kang. Dan posisinya balik lagi sampai kami 2004 udah habis lulus semua, saya masih ingat ada anak-anak himpunan lain yang memang join aktivitas di Nymphea, baik itu aktivitas yang saya ingat banget KPB. Waktu KPB kelompok pengamat burung itu ada agenda memang jalan kemana melakukan pengamatan burung, itu ada beberapa anak dari himpunan lain join ke situ, join ke aktivitasnya KPB. Jadi memang ya tadi udah disebutkan juga sama Kang Vicky ya, itu jadi satu fitrahnya asik Nymphea lah mulanya itu. Dan mungkin itu sih, maksudnya kalau dibicarakan secara himpunan atau secara apa, saya rasa hampir semua himpunan merata lah ya secara keunggulan kelebihan selain posisi memang naturalnya di bidangnya. Oh satu sih, tapi ini ya di Nymphea banyak jadi tempat ngecek jurusan-jurusan lain, terutama yang jurusan banyak cowok. Saya sendiri sering jadi penyampai pesan, Dik titip salam ya buat itu, apa tidak, salam sendiri, ya itulah, bercanda sih tapi ya seperti itu. Malah bercandaannya tuh anak-anak biologi ya, anak-anak cowok biologi itu pacarnya bukan anak biologi, justru aneh gitu kan. Ya gitulah, jadi ikan di lautan kami itu dipancing oleh negara lain. Iya, ya Kang. Tapi waktu itu ya gitu. Lanjut Kang Vicky, itu aja sih mungkin yang saya ingat. Apa ya? Yang unik ya dari biologi apa ya? Pas zaman saya mah ini yang kelihatan banget itu
ospeknya osjurnya biologi itu banget sama yang lain memang. Di masa di mana perpeloncoan itu kental banget ya di jurusan lain, bahkan sampai ada yang meninggal gitu di angkatan 95 fisika tuh ada yang meninggal. Ospeknya kegilaan gitu, fisika mau ngapain coba gitu kan, diapain gitu kan. Bahkan anak-anak sepinter elektro aja yang passing grade-nya tinggi-tinggi ya, masuk ke himpunannya juga masih barbar itu, disetrum gitu-gitulah, aneh gitu kan. Saya tuh ngapain ini anak-anak disetrum gitu, mahasiswanya. Eee, di biologi tuh enggak gitu waktu itu. Pas saya masuk tuh yang diajarin justru, bekal-bekal untuk, bekal-bekal manajemen, ilmu manajemen gitu, ilmu manajemen. Jadi, kalau teman-teman tahu buku apa namanya, Seven Habits, karangan Stephen Covey, orangnya udah meninggal, itu kita dulu diajarin itu tuh. Jadi si seniornya tuh pegang buku itu, Stephen Covey itu, terus dia lihat, terus dia tuh ada tes-tes apa kasih kasih gitu ya ke kita, terus diajarin, diajak diskusi gitu. Jadi, khususnya angkatan saya dan seterusnya mungkin ya, saya nggak tahu angkatannya Dika gimana, tapi kita tumbuh di situasi di mana, eee, apa, situasi yang lebih egaliter gitu antara antara junior dengan senior gitu. Jadi nggak ada, junior itu menghamba, menyembah-nyembah senior tuh nggak ada di kita tuh, nggak kayak gitu, gitu. Beda banget sama sama jurusan-jurusan lain ya pada saat itu. Pokoknya, oh ya itu satu, ya itu 2. Yang ketiga, antara non-him sama himpun tuh nggak ada bedanya sebenarnya pada saat itu. Jadi, saya dengar katanya sekarang mah udah nggak ada istilah non-him ya, kalau zaman saya dulu masih ada tuh non-him. Jadi anak-anak yang nggak ikutan ospek, nggak ikutan ospek, sehingga dia tidak berhak masuk himpunan. Karena dia tidak berhak masuk himpunan, dia tidak berhak pakai jaket jaket himpunan. Jadi kelihatan banget begitu masuk kuliah tuh, nah yang kuning-kuning ini udah pasti anggota kan, gitu, yang kuning-kuning gitu. Yang jalan kaki ya, bukan mengambang. Jadi yang kuning-kuning pasti anak himpunan gitu. Tapi ada di antara mereka tuh ada yang nggak pakai jaket gitu kan. Dan ya kelihatan lah, jadi mereka-mereka itulah yang non-him. Eee, Non-him itu pada saat itu ya di jurusan-jurusan lain, itu wah udahlah kalau kamu non-him kamu mati aja gitu, susah lulus dan lain-lain gitu ya. Bahkan dosenmu pun atau asisten dosenmu tuh akan membuli kamu lah gitu, habis lah kamu gitu. Diperiksa misalnya diperiksa paling akhir, nilainya dikurangin, nggak jelas lah kok, serius sampai segitunya gitu ya. Ya itu berkaitan erat dengan proses ospeknya yang tidak, apa sih ya, agak bilang juga mungkin agak-agak nggak manusiawi ya gitu. Eee, saya pernah tuh, ini pengalaman betapa tidak manusiawinya orang-orang itu pada saat itu ya, gitu. Kita lagi ngumpul nih di himpunan gitu, anak 98 sama 99. Terus tahu-tahu datang, grup datang pakai pakai caping, anak pakai caping, bawa tas tentara, pakai kaos putih, celana celana hansip gitu yang warna ijo sama sepatu sepatu lapangan, sepatu tentara. Datang di depan himpunan, "Selamat siang, Kak," katanya gitu. "Lapor, mohon izin, mau minta wawancara sama ketua himpunannya." Terus waktu itu aku yang jadi ketua himpunan kan, "Siapa ini orang?" Gitu kan. "Siapa ini?" Gitu kan. Terus keluar, "Maaf Kak, saya mau dia izinkan saya mengajukan beberapa pertanyaan." Jadi dia minta ada pertanyaan, dia bacain satu-satu gitu. Pas sudah selesai, itu anak bau banget, bau bau keringat ya. Wah, bau udah kayaknya nggak mandi berapa hari ini anak gitu. Saya lihat, "Kamu angkatan berapa?" Saya tanya gitu. "Maaf, izin jawab Bang, 2000," katanya gitu, angkatan 2000. Jadi dua angkatan di bawah saya. Sama pas saya waktu itu angkatan 2000 lagi ospek. Terus udah itu, eee dia cerita udah selesai nanya-nanya, saya jawab kan, dia nulis gitu. Wawancara sejarah himpunan dan lain-lain kayak gitu. Sudah selesai, "Ya Bang, saya bersedia disuruh apapun." Coba,
disuruh apapun. Terus saya ketawa aja kan, kalau kamu gulung-gulung, gelinding-gelinding mau nggak? Siap Bang. Dia udah mau gitu, sama saya ditahan, jangan, jangan, jangan. Saya bilang, wah gila ini bener-bener gitu, militan. Jadi militan nggak jelas. Jadi manusia tuh nggak, apa ya, ya apa, saat itu saya merasa, wah gila, biologi itu beda banget ospeknya gitu loh. Jadi, apa, kamu tuh diperlakukan sebagai manusia emang, di situ ya pada saat itu. Saat kamu masuk tuh kamu diperlakukan sebagai manusia yang punya akal, punya pikiran, punya pendapat, ya. Beda banget sama jurusan lain, ketika kamu masuk ya kamu diperlakukan sebagai apa, nggak tahu gitu kan, entah benda, entah binatang, ngerti. Jadi kayak gitu, jadi itu yang bikin beda banget dan saya berharap sih sebetulnya sempet ya kepikir waktu itu, "Duh semoga deh nanti angkatan-angkatan selanjutnya tuh nggak pernah ngerasain apa yang seperti anak ini rasakan gitu, anak ini alami," gitu ya. Mudah-mudahan, apa, sistem ospek di ITB berubah. Saya cuma mikir gitu doang, itu. Seru banget, Kang. Langsung dengar dari eh, akang-akang yang sudah hidup pada zamannya dan melihat keanehan-keanehan ospek jurusan di ITB. Ada pertanyaan nih, Kang, yang jatuhnya lebih ke arah value lah. Ada nggak sih, Kang, pelajaran yang saat akang-akang berhimpun itu kayak keinget selalu tentang pelajaran itu, entah pelajaran hidup gitu, dan akhirnya kepake terus dalam kehidupan akang? Ini dari akang Iki dulu. Saya mah yang kepake banget mah yang itu, manajemen apa, manajemen organisasi itu ya. Karena ini juga menarik ya, kamu tuh kita tuh ya, skill-nya apapun, mau kamu tukang apa, tukang ahli lingkungan ya gitu, anak TL ya katakanlah gitu ya, ahli lingkungan, mau ahli geodesi, ahli sipil segala macam, kamu tuh akan kerja sama orang pada akhirnya gitu. Kita juga sama, anak-anak biologi ini juga gitu gitu. Apa ya, seedan-edannya kamu kerja di lab gitu ya. Di lab itu bukan kerja sendiri sebenarnya, kamu kerja sama tim. Jadi saat kamu kerja sama tim, kerja sama orang gitu, eee, saat itulah masalah muncul gitu. Lebih enak sebenarnya kerja tuh sama binatang emang, sama gajah gitu, sama burung, ya serius karena udah bisa ketebak perilakunya gitu. Oh jam 6 dia bakal berkicau kan, tungguin aja gitu. Atau sama bakteri gitu kan. Wah, perkiraannya, H plus sekian, pertumbuhannya sekian gitu kan, udah bisa diprediksi gitu. Orang ini susah banget prediksinya dan susah. Jadi memang, akhirnya yang paling kepake itu buat saya. Kalau teman-teman belum baca Seven Habits itu, dulu saya nggak suka banget sama Seven Habits itu. Saya menentang habis-habisan si Obot ya dulu, Kahimnya 96 itu. "Ngapain Bot kita belajar beginian?" Gitu. Kayak apa, "Kita ini biologi Bot, bukan bukan jurusan manajemen," aku bilang gitu. "Ngapain belajar begini?" Gitu kan aku bilang gitu. Terus ya ketawa aja gitu ya, masih debat-debat gitu. Kok kesini-sini jadi makin relevan gitu loh, dan terus makin relevan sampai sekarang. Sayangnya, apa ya, proses, eee, menggunakan Seven Habits sebagai, apa namanya, atau ilmu manajemen lain sebagai muatan dari, OSnya himpunan tuh kayaknya nggak berlanjut terus-terusan gitu, atau minimal entah terdegradasi atau berkurang gitu, atau berubah. Tapi aku sih nggak terlalu menyayangkan banget ya, nggak apa-apa gitu. Toh perannya sendiri itu kita udah belajar berorganisasi sebenarnya, dengan berhimpunan ya. Kita aktif di himpunan aja, aktif di kepanitiaan ini, panitiaan itu tuh udah bikin beda banget gitu. Kerasa kita kita jadi punya pengalaman kerja di tim, dan itu penting banget gitu. Pada saat kamu lulus ya, pada saat kita lulus nih, kita semua nih, aku juga termasuk ya, kita tuh buat si pencari kerja nggak dipandang ahli biologi, kita tuh ya
dilihat sebagai anak lulusan yang fresh graduate, kebetulan dia dari biologi, kamu skripsinya apa dulu? Misalnya kita bilang, saya skripsinya, kalau saya dulu lebih aneh lagi, skripsinya ngurusin lumut. Jadi, wah nggak kepake di dunia kerja, Bu, ngapain kamu ngurusin lumut ya, gitu kan. Jadi kayak gitu, jadi lebih dilihat situ. Terus paling tanya teman kamu, di organisasi apa aja, saya ceritain, gitu. Karena penting banget. Sorry, ini nambahin dikit lagi solidikanya. Jadi katanya tuh ada orang yang bilang ya, organisasi itu mau dari level RT, RW, pramuka, perusahaan paling sekalipun, perusahaan multinasional itu masalahnya sama. Karena isinya sama, orang semua. Lebih gitu. Mantap, Kang Kiki. Ini mungkin Invali tadi, ini sebenarnya jadi kabar baik untuk Kang Kiki, bahwa sebenarnya Kang yang 7 Habits dari Stephen Covey ini juga nggak tahu ya mulai sejak kapan ada program ini, ada namanya SMPE dan SSDK. Jadi strategi menjadi pribadi efektif dan strategi sukses di kampus itu kayak program tahunan dari Direktorat Kemahasiswaan untuk para maba, Kang. Jadi dari maba, Kang. Jadi dulu masuk tahun 2018 udah dicekokin juga itu habit. Udah dapet lah kayak, tapi Fatih lupa sejujurnya. Kalau nggak salah ada yang di proaktif, terus apa lagi ya? Mohon maaf agak lupa. Pokoknya banyak gitu. Nah, tapi mungkin entah cara penyampaiannya yang atau metode milenial sekarang, jadi nggak terlalu keinget gitu. Nah, tapi mungkin teman-teman yang kayak Kang Piki dulu tuh sangat menghayati gitu. Karena sejujurnya Fatih juga mikir, ngapain sih saya belajar kayak gini gitu di awal, beneran masih fresh. Ngapain sih belajar gini kayak nggak terlalu penting-penting amat. Tapi ternyata pas dengar Kang Piki bilang itu bisa kepake. Ini abis ini Fatih baca lagi nih Stephen Covey yang 7 Habits. Tenang. Ke jawaban Kang Dika. Kang. Saya lupa tadi pertanyaannya apa sih? Terlena dengan cerita Kang Piki, mantap sih Kang, saya jadi lupa. Pertanyaan utamanya. Pelajaran atau value yang akan dapat pada saat berhimpun dan ternyata kepake terus dalam kehidupan. Oke. Nanti akan ke sana. Tapi tadi saya mikirin nyambung sih dari Kang Piki di 2004 ya. Sebelum ngejawab pertanyaan utamanya, nggak tahu nyambung apa. Semoga kejawab juga. Jadi di 2004, sorry ini saya cerita flashback dikit ya. Sebelum masuk ke pertanyaan ngejawab pertanyaan tadi. Di 2004 itu posisi menurut saya pribadi lah, dan beberapa teman kami nganggapnya era 2003 sampai 2006 itu semacam era transisi sih yang kami rasakan. Transisi dari yang militerisme, saya sebut militerisme ya, mohon maaf, dari era sebelumnya menuju ke era yang quote unquote milenial lah. Waktu itu kan istilahnya belum ada istilah milenial ya. Istilah milenial mungkin baru muncul 2010-an kalau nggak salah. Nah di era transisi itu memang yang pertama yang paling kerasa memang dari sisi kaderisasi. Ya alhamdulillahnya ketika 2004 berinteraksi pertama kali dengan himpunan, yang kami rasakan memang yang tadi sudah diceritakan Vicky, nggak logis gitu aktivitas kadris osjurnya, maaf. Jadi memang aktivitas fisik masih lumayan banyak ketika kami masih masuk. Jadi seperti waktu osjur ya, seperti datang jam 5 pagi, lari keliling kampus, push up, sit up, lari lagi, sampai selesai baru pulang. Aktivitas seperti itu di 2004 masih ada. Dan sewaktu 2004 osjur, 2004 itu 120 orang, biokro kurang lebih, ada 3 kelas, per kelas 40 orang, berarti kurang lebih sekitar 120 orang total angkatan. Yang ikut osjur hanya di bawah 20 orang yang beneran ikut osjur. Itu di kasus juga dari 2003 manggil ketua angkatan dan juga satu angkatan gitu, ngapain 2004 kok nggak ada yang osjur, lalala gitulah intinya. Kurang lebih pemikirannya 2004, pemikiran kolektif kami angkatan kurang lebih sama seperti yang disampaikan Kang Piki. Ngapain sih kita kayak gini? Maksudnya kan kita di sini mahasiswa gitu, mau belajar.
Ngapain sampai harus pakai carrier, push up dan jam 5 pagi dengan aktivitas yang ya kita bukan tentara. Pemikiran kolektif 2004 seperti itu. Makanya yang datang OSJUR itu cuma belasan, nggak sampai 20. Tapi dan itu shift-shiftan. Jadi kayak oke, kita seangkatan interaksi dengan IMPEA. Tapi kita nggak sepakat dengan cara itu. Kami nggak suka dengan cara itu. Bluntly speaking, kami nggak sepakat dengan cara itu. Tapi kita tetap mau terlibat di IMPEA. Jadi waktu itu ya udah, siapa yang mau ini, hari ini siapa yang berangkat? Ini oke, berangkat. Habis itu malam balik, yang habis hari itu OSJUR, mereka tidur istirahat. Yang hari itu nggak ikut OSJUR, ngerjain tugas-tugasnya. Gantian besok berangkat yang hari ini nggak ikut OSJUR, besok malamnya ngerjain tugas-tugas yang dikasih, besoknya berangkat lagi. Jadi pas panitianya, loh yang kemarin mana? Tidur kak, ya gitu-gitulah. Nah, posisi dan itu culture dan pemikiran itu terbawa sampai kami jadi memegang di pengurusan angkatan kami, jadi pengurus utamanya lah ya. Ini hasil iterasi bersama sebenarnya, bukan hanya 2004, maaf. Ini hasil iterasi bersama kami, diskusi juga dengan 2003, kami diskusi juga dengan 2002, sampai ke Kang Hari, kakek, dan harusnya ada Kang Pigi juga, mungkin maaf Kang, saya kayak gini lupa-lupa ya. Berapa kali 2004 iterasi untuk sebenarnya kita mau bikin gimana sih buat kaderisasi, karena poin yang sedikit memaksa adalah di 2006 OSKM itu dilarang sama rektorat. Jadi waktu kami 2004 jadi panitia di OSKM 2006 itu, kebetulan saya juga ada di salah satu panitia di OSKM 2006, sudah dipersiapkan semuanya, pas menjelang periode baru yang penerimaan di Sabuga, nggak boleh ada OSKM. Kalau ada yang ikut OSKM langsung SKS 0 gitu, saya lupa waktu itu ancamannya. Semacam itulah, pokoknya ada ancaman akademis. Jadi pas 2006 yang datang OSKM nggak sampai 100 orang. Panitia tetap standby di lapangan, yang datang cuma nggak sampai 100 orang kalau nggak salah. Sampai ke OSJUR tahun itu juga dilarang ada aktivitas yang berkumpul. Jadi bukan hanya aktivitas fisik ya, berkumpul pun tidak boleh waktu itu 2006 benar. Jadi ketika kami jadi pengurus itu juga jadi hal yang dari awal semangat kami memang tidak pengen banyak aktivitas yang sia-sia. Maksudnya pun tanpa bermaksud ini ya. Tapi menurut kami bisa jadi benar, bisa jadi salah. Karena waktu itu kami masih muda, masih banyak nggak tahunya. Itu kurang efektif nih kegiatan seperti itu. Dan kesimpulan dari hasil iterasi kami waktu itu, diskusi dengan yang lain, kurang lebih kami sempat mengeluarkan secara gimmicknya ya, kaderisasi berjenjang waktu itu, yang mana memang tidak ada lagi istilah him dan non him. Ya kembali legacy dari buah pemikiran, dasar pemikiran dari era KPPK mulai tumbuh nih tunasnya di angkatan selanjutnya, dan di kepengurusan kami 2004 kami coba merumuskan yang namanya konsep kaderisasi berjenjang. Jadi sebenarnya nggak ada istilah him non-him, semuanya anggota himpunan. Waktu itu kami rubah jadi anggota aktif dan anggota pasif. Jadi semua bisa, yang agak jadi perkara kan kadang masalah jahim ya. Pokoknya semua bisa pakai jahim lah, semua bisa pesan jahim. Waktu itu sempat coba merumuskan tingkat 1, proses kaderisasinya apa, perkenalan. Tingkat 2 adalah apa, pendalaman. Tingkat 3 apa, ilmu manajemen organisasi. Tingkat 4 ngapain, urusin TA, lulusan, semacam itulah. Saya lupa detailnya, maaf sekali lagi saya lupa detailnya, tapi kurang lebih kami coba implementasi konsep kaderisasi berjenjang itu di era kepengurusan kami tingkat 1. Ya udah, cuman waktu itu sempat kita bikin sesi seminar juga kok, buat anak 2005 baru masuk. Iya 2005 yang masuk, ketika kami menjadi panitia kaderisasinya, panitia OSJUR-nya, ya udah seminar aja, kebanyakan seminar, maaf, nggak banyak aktivitas fisiknya. Nah, balik lagi sebenarnya pelajaran yang paling banyak dipakai saya pribadi ya, saya bilang saya pribadi, yang saya dapat sampai sekarang itu jangan takut salah sih. Nggak ada keputusan yang mutlak benar, nggak ada keputusan yang mutlak salah. Itu yang saya pegang pribadi sampai sekarang, pelajaran yang saya dapat. Karena zaman di pengurus saya banyak sekali keputusan yang tidak benar menurut saya pribadi sih. Jadi ketika jadi pengurus hajar aja lah, karena pada akhirnya
keputusannya pasti ada yang nggak suka, pasti ada yang nggak setuju, gitu aja. Kemudian karena saya termasuk selama menjadi pengurus, selama jadi pengurus itu sebenarnya pada intinya adalah gimana kita belajar untuk diri sendiri sih. Ketika jadi penanda kaderisasi, kita jadi ketua himpunan, kita jadi ketua PSDA, itu bukan berarti kita ngasih ilmu ke bawah kita atau ke junior kita, tapi lebih banyak kita yang belajar di situ. Ya tadi ya trial error ya, jangan takut salah lah. Kan disiplin jenjang, bener nggak sih? Doing, tahu bener salahnya gimana ya harus dicoba. Waktu itu karena memang belum ada komparasi yang apple to apple waktu kami jadi pengurus. Coba aja dulu, kalau salah ya udah urusan selanjutnya ganti atau kita langsung ganti. Kalau bener ya alhamdulillah. Proses itu sih yang paling saya pegang sampai sekarang, sampai juga ngurus organisasi sampai sekarang, hal-hal di sana sih. Maaf jadi panjang juga. Seru banget kan dengerinnya. Ini teman-teman, kayaknya kita tuh kayak dibawa akang-akang pergi ke tahun tersebut gitu loh Kang, dan menceritakan bahwa ternyata jadi masa himpunan zaman dulu tuh kayak gitu ya. Jadi kayak cocok logi dengan sekarang, terus melihat perkembangan IPA sampai saat ini. Seru banget. Terima kasih banyak akang-akang. Mohon maaf teman-teman karena keterbatasan waktu. Kita bakal langsung masuk ke sesi tanya jawab. Tapi sebelum itu, Fatia mengundang teman-teman semua untuk on cam. Ini jadi sebelum sesi tanya jawab kita bakal dokum dulu nih Kang. Jadi teman-teman semua bisa on kameranya biar akang-akang bisa ngeliat adik-adiknya. Penerus IPA. Ayo teman-teman bisa on kamera dan panitia webinar bisa tolong bantu untuk dokumentasi. Dari Kak Grace. Ya, baik. Untuk sesi foto bersama akan dilakukan sekarang, dimulai dari halaman pertama, yaitu akan ada halaman kedua. Untuk boleh ditunggu dulu. Ayo teman-teman on cam dulu. Ya, baik. On cam dulu kepada teman-teman. Baik, akan dimulai untuk slide halaman pertama. 1, 2, 3. Lalu untuk halaman kedua, 1, 2, 3. Baik, saya serahkan kembali kepada Kak Fati untuk dilanjutkan ke acara selanjutnya. Terima kasih Rini. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab nih. Yang tadi udah sempat mendengar cerita-cerita dari akang-akang. Kalau pengen nanya, Fatih ingetin lagi, yang pengen nanya bisa tulis dulu nama strip angkatan. Contoh Fatih strip 2018. Nanti Fatih persilakan untuk on mikrofonnya. Yang mau nanya langsung ke akang-akang. Sebelum itu, Fatih pengen ini deh. Nanya dulu pesan-pesan kali ya. Yang mau nanya silakan ya, langsung tulis. Fatih pengen nanya pesan-kesan teman-teman ngedengerin tadi cerita dari akang-akang, apa sih rasanya gitu. Apakah jadi semangat, makin semangat untuk berhimpun? Di sini udah ada Gerald Yuda, yang fotonya sangat cerah. Selamat malam Gerald. Waduh, malam. Gerald, apa kabar? Baik. Gimana Gerald setelah ngedengerin sharing-sharing langsung dari alumni-alumni, apa yang dirasa gitu? Terima kasih dulu buat Kang Vicky sama Kang Dika ya tadi udah sharingnya. Kayak ini sih kalau pesan-kesan aku lebih ke apa ya? Ternyata yang dialami dulu ya apa ya? Pokoknya masalah himpunan yang gitu-gitu aja gitu. Dan selalu lanjut juga kok himpunannya, kayak masih ada penerusnya. Maksudnya intinya jangan apa ya? Jangan
pas kalau dijalanin bareng-bareng pasti teman-teman bisa Nymphea bisa ini terus jalan terus dan nggak ada yang masalah yang ya lebih ya terlalu apa ya terlalu besar dan sulit buat kita beresin sebagai himpunan ya walaupun belum ada juga ya sekarang ya tapi ya inilah COVID ini kan jadi apa sih ini banget sih Kang kalau aku cerita kayak kan mungkin kan daya tarik himpunan gede di ITB pada umumnya lah ya itu kan Jahim sama sekre himpunan kan tempat sekre himpunan nah itu kan dua-duanya udah nggak ada nih jadi kayak apa ya himpunan cari cara banyak macam-macam lah buat tetap apa ya tetap relevan gitu buat anak-anaknya buat anggotanya contohnya kayak misalnya ya proker-proker kayak gini terima kasih juga nih teman-teman yang udah ngundang akang-akang alumni jadi bisa cerita-cerita dulunya tuh kayak gimana. Sebenarnya aku nggak ada pertanyaan sih, mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan. Itu aja pesan-pesan. Makasih Gerald. Jadi Kang, mohon doanya juga, mohon doa restu Gerald ini masuk calon bursa senator. Nah, jadi udah ada senator-senator, jadi Nymphea ini udah ada wakil-wakilnya gitu di Kongres. Nah, semoga lancar lah pemilu kemurusan kali ini. Jadi Nymphea bisa unjuk gigi lagi. Sekali lagi Fatih memanggil teman-teman yang ingin tanya langsung. Tanya langsung, mau nanya apapun terserah ke akang-akang yang tadi. Oh ini ada nih, Nida angkatan 2019. Mohon maaf Pak, lagi nggak bisa mic. Oke. Kang izin ngebaca pertanyaan Nida. Pak, saya izin bertanya, kalau menurut Bapak, proker apa sih yang ada di masa saat Bapak menjabat, yang seharusnya juga ada gitu di masa sekarang, dan kenapa ya Pak alasannya? Mungkin dari Kang Piki terlebih dahulu. Nggak ada ya, saya merasa apa yang harusnya ada gitu setiap dulu di angkatan saya ada dan angkatan kedepannya harusnya ada tuh yang harusnya itu saya juga nggak, saya pikir nggak ada. Jadi kalau misalnya teman-teman, ini kan teman-teman mau pada jadi pengurus ya, yang saya tahu bener nggak sih? Teman-teman kan mau jadi pengurus. Apa sih yang harus ada gitu? Sekarang gini, kita balikin. Pengurus itu kan sebenarnya mengelola apa yang diinginkan oleh masanya ya, masa himpunan kan, gitu, sama teman-teman seangkatan teman-teman juga gitu. Dan itu teman-teman punya ide juga, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Cuman menurut saya gabungin antara apa yang ide teman-teman satu sama tanya aja, bikin polling gitu ke ke teman-teman seangkatan atau ya beberapa angkatan yang jadi anggota sekarang. Kalian mau bikin apa sih ini himpunan gitu? Kita juga bikin kayak gitu kok gitu. Saya ya terutama. Bikin apaan sih? Wah, kamu mah senangnya anak-anaknya beberapa anak-anak itu senangnya pokoknya bisa main apa namanya? Main karambol di himpunan. Sudah gitu. Kasih ruang aja untuk berkarambol di situ, kasih papannya gitu kan udah. Jadi apa namanya? Pengurus cuma memfasilitasi itu. Kayak gitu. Jadi beliin bedak kayak gitu-gitu lah, paling beliin tepung gitu kalau misalnya habis tepungnya gitu, kayak gitu-gitu. Jadi coba aja tanya sama teman-teman, apa sih yang mau kalian dapat? Kalau aku gitu. Oke, Kang Dika ingin menambahkan? Kurang lebih sama kayak Kang Piki sih, karena yang pertama saya juga nggak tahu kondisi sekarang gimana secara real. Jadi dan balik lagi challenge masing-masing kepengurusan beda sih. Kayak mungkin yang kalau di Kang Piki ya tadi ya masalah era 90-an, di saya era 2000-an, dan sekarang era COVID beda lagi challenge-nya. Saya rasa sih nggak ada proker yang spesifik sih. Kalau dipaksa harus menyampaikan sesuatu, sebenarnya bukan proker, tapi lebih ke ngebangun semangat kebersamaannya sih.
dalam posisi di era Kang Vicky tadi dijelaskan ada kopi sore itu quote unquote ya untuk era untuk membangun kebersamaan keramaian hubungannya di era 2004, kepengurusan yang 2004 meneruskan kopi sore, BGZ tadi biologi game zone apakah ada chat? Ini teman-teman udah mau sore 4 ya. Di kepengurusan teman ada yang namanya sore. Musik sore. Kopi sore masih ada kan? Di 2004. Musik. Oh, musik sore, iya. Di 2004, malah jadi kami bikin ini. 2004 kami, kepengurusan 2004 kami bikin acara musik sore juga. Jadi sebenarnya basically kopi sore sih. Cuman biar keren, bawa gitar, bawa bass, bawa drum dari rumah. Ribet sih, tapi rame aja. Petak. Kayak gitulah. Dan lebih ke sana sih kalau saya. Jadi mungkin bentuknya beda tapi spirit itunya sih kalau dari saya. Berarti disesuaikan lagi dengan kebutuhan pada masanya gitu ya Kang ya. Dan ini benar sih tadi kata Kang Dika, challenge masing-masing kepengurusan itu beda-beda. Dan ini sekarang di depan kami ada COVID nih. Berarti challenge juga untuk kepengurusan kami untuk mencari inovasi-inovasi baru nih, kira-kira kita mau apa, atau mempertahankan yang ada, atau tadi tuh yang dari kata Kang Dika, apa mau musik sore, kopi sore, tapi versi virtual, mungkin bisa gitu ya. Oke, di sini Fatih udah baca lagi, kayaknya udah ada nih. Oke, dari Kak Grace, tahun 2017, Kak Grace dipersilakan untuk on mikrofonnya. Oke, halo Kang Vicky dan Kang Dika. Perkenalkan saya Grace, angkatan 2017. Saya mau nanya tentang ini yang dibilang Kak Dika soal keputusan yang pernah Kang Dika juga buat, ada yang keputusan yang menurut Kang Dika itu salah gitu kan. Bagaimana sih cara tahu, maksudnya bukan bagaimana ya, bagaimana kita bisa tahu itu keputusan itu salah, keputusan yang kita buat, dan mau tahu apa aja yang keputusan-keputusan yang pernah Akang buat selama menjabat dulu, gitu. Seru nih pertanyaannya. Jadi flashback lagi. Pada Kang Dika dipersilakan. Nanya dosa loh. Ini nanya dosa dia. Kamu. Hambura Di spoiler aja, Kang. Gak usah semuanya mungkin, sedikit-sedikit ya. Mungkin yang pertanyaan pertama dulu deh, tahunya salah atau enggak gimana? Saya tahu sadarnya itu, selama menjabat dan sampai lulus, saya nggak sadar, nggak ngeh kalau itu salah. Mungkin posisi salah ini nggak mutlak salah ya, tapi kurang tepat. Ya namanya orang semakin tua, semakin banyak pengalaman, semakin sadar, oh dulu gue gini kok aneh ya. Nah sadarnya kayaknya dulu harusnya bisa dibikin begini, tapi kok waktu itu kita lakukannya begini. Nah hal-hal semacam itu memang, ini saya bicara subjektif banget lah. Ini saya bicara saya pribadi. Mungkin dari Kang Pika atau mungkin dari yang lain ada metode lain yang lebih bagus ya. Jadi kami nggak tahu itu salah atau benar waktu melakukan. Ketika itu selesai dan kasarnya ada evaluasi kepengurusan juga lebih ke targetan ya, tidak menulis itu benar atau salah. Karena balik lagi yang waktu 2004 kami naik, apapun itu di internal kami semua bersepakat nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang penting lakuin dulu, biar nanti waktu yang membuktikan, kasarnya kayak gitu lah. Baru sadarnya setelah quote unquote ya, setelah kurang lebih di dunia kerja, berorganisasi di dunia kerja, merasakan dan berinteraksi dengan senior, oh bisa diginiin ya, dulu kenapa gua nggak gitu, lebih ke sana. Kalau mau di spoiler keputusan apa, satu hal yang menurut saya kurang optimal waktu kepengurusan 2004 adalah kami agak memaksakan kegiatan kaderisasi 2006 dengan posisi kenapa saya bisa bilang memaksakan? Tadi saya sudah sempat ngomong dikit. 2006 dilarang ada kegiatan ospek apapun itu.
sudah keluar, saya lupa kalau nggak salah sih ada SK rektornya sih, berkumpul pun itu bisa kena sanksi akademis, berkumpul yang dengan indikasi osjur ya. Tapi kalau berkumpul ngopi sebat gitaran sih enggak. Seharusnya kita udah sadar nih nature-nya dan hambatannya jelas. 2006 kalau mau dipaksain mereka pasti jelas lebih milih aman karena kan situ mereka mau kuliah. Nah di waktu itu kami ya setelah banyak berdiskusi melakukan proses pengembangan konsep juga gas aja lah udah bikin aja kaderisasi 2006 yang memang pada akhirnya nggak efektif. Backlash-nya ya cerita lucu aja sih, sempat pas lagi ada kumpul-kumpul, nggak banyak sih, tapi di Nivea ada, di jurusan Timur Jauh ada, di jurusan daerah sipil sana ada, lagi baris mohon itu satpam keliling, woi sini, terus semuanya dikumpulin kembali ke rektorat. Tapi either way, lebih di sana sih, kami terlalu memaksakan idealisme kami untuk proses kaderisasi 2006 tanpa mempertimbangkan kondisi yang benar-benar terjadi seperti apa. Itu sih yang mungkin sedikit agak berdosa juga kami ke angkatan bawah waktu itu. Gimana Kak Grace, ada tanggapan atau tambahan pertanyaan? Udah, terima kasih Kak Dika. Jadi tahu lah ya, udah dapat spoiler tuh, udah dapat spoil katanya dosanya saat kepengurusan, tapi nggak dosa juga sih Kak. Selanjutnya Kamaria angkatan 2017 mau bertanya, dipersilakan Kamaria untuk unmute. Oke, terima kasih Fati. Ya ini kan pertanyaan saya mah nggak terlalu berat-berat juga sih, pengen penasaran aja. Kan sekarang tuh posisinya himpinya sekretariat Nivea tuh kan di Laptek Biru nih. Nah kalau misalkan di zamannya Kang Piki sama Kang Dika tuh udah di Laptek Biru, atau misalkan boleh gak sih diceritain apa ya, satu hari kalau misalkan Kang Piki dulu tuh satu hari di himpunan tuh kegiatannya ngapain aja sih gitu. Kayak misalkan kalau waktu kita online kan biasanya ada yang sibuk ngerjain tugas, ada yang nungguin kelas, ada yang tidur, ya macam-macam gitu. Nah kalau di zaman Kang Piki sama Kang Dika tuh satu hari di himpunan tuh gimana sih gitu, kegiatannya apa aja gitu anak-anaknya? Seru banget sih. A day in himpunan, a day in sekre. Nah, so mungkin dari Kang Piki dulu. Persis sama seperti yang kamu sebutin tadi itu. Iya, tidur, ada begitu masuk itu yang masih saya ingat ya, baunya sekarang tuh antara bau kaos kaki, bau karpet lembab, ya, karpet himpunan yang nggak pernah dicuci dan dijemur itu, dan orang-orang yang bergeletakan di situ karena habis kuliah gitu atau lagi menunggu praktikum. Di luar ada yang main gitar, ada yang main karambol, ada yang sekedar ngobrol doang. Ya di tangga helix itu, ya itu sebenarnya yang terjadi di himpunan tuh ya, kerjanya kayak gitu semua. Tapi ya apa ya, istilahnya ngangenin lah gitu, begitu habis kuliah tuh saya tuh nggak pernah ya, kayaknya hampir nggak pernah sehari aja kuliah ke kampus itu nggak ke himpunan tuh kayaknya nggak pernah. Pasti ada mampirnya gitu ke himpunan, mau ketemu siapa kayak ngapain gitu. Kalau saya yang saya kerjain ngapain di situ, waktu itu seringnya sih ngeliatin bukom, bacain buku komunikasi itu orang-orang ngomong apa sih di sini gitu, kayak gitu. Terus ngapain lagi ya? Kalau ngerjain, yang kadang-kadang ngerjain tugas juga, nyari contekan gitu. Siapa yang udah ngerjain tugas buat ini aku lihat gitu kan. Jadi paling kayak gitu, nyari-nyari teman. Sama makan siang. Bisa dulu aku dulu tuh masih boleh tukang dagang masuk ke kampus tuh masih boleh. Jadi ada tukang batagor. Jadi langganan saya itu tukang batagor dulu. Jadi saya bawa nasi dari rumah, beli batagor di dia gitu. Ya gitu saya makan aja nasi sama batagor, udah. Itu makan siang saya gitu. Itu sih. Mantap, Kang Piki. Kang Dika, dipersilakan. Sama kok, kurang lebih sama himpunan. Mungkin sedikit nambahin cerita sampai 2005, 2006 ya, motor juga masih bisa masuk kampus
di 9 apa dari lama kan ya kan, Kang Bi kalau nggak salah itu boleh masuk kampus. Ya jadi motor juga waktu itu masuk sampai ke dalam. Tapi sama saya sama sih kurang lebih. Kak Maria, gimana, ada yang ingin diketahui lagi tentang A Day in Sekre, A Day in Himpunan? Enggak, berarti ternyata emang dari dulu gitu-gitu aja gitu kegiatannya emang himpi dari dulu, bawa kos kakinya sampai sekarang masih bawa kos kaki. Ya ampun. Ya begitulah gitu, memang apa ya? Ya kalau saya ngeliat, kalau saya refleksi saya nih ya, ini refleksi pribadi, ngelihat himpunan tuh ya jadi alat sebetulnya, alat buat apapun. Kalian senangnya apa gitu ya? Himpunan tuh bisa dipakai gitu loh. Mau bikin kegiatan kajian, mau bikin musik sore, mau cuma nunggu kuliah aja, mau cari contekan di situ, mau ngapain bisa gitu loh. Nggak harus kegiatan yang wah biologi banget, yang ini biologi banget, yang itu enggak gitu. Nggak harus begitu gitu. Bahkan gitu yang saya lihat apa namanya? Nah ini istriku dia angkatan 99 nih. Jadi dia barusan cerita kalau di himpunan sebenarnya lebih ke pengembangan diri, apalagi menemukan jati diri kita gitu, belajar berkomunikasi sama orang lain, ya menganalisa persoalan ada di mana kayak gitu. Jadi ya ada benernya juga sih barusan, jangan takut salah karena mahasiswa itu memang tempatnya salah gitu. Kalau udah kerja kamu nggak diampuni. Salah dimarahin gitu kan, kalau masih mahasiswa waduh bebas gitu kan, mau salah kayak mau itu memang begitu gitu. Belajar memang tahapan belajar, kuliah tuh memang tahapan belajar, dan nikmatilah itu gitu loh, kalian nggak akan dapet lagi gitu, nggak akan dapet kesempatan yang sama. Aku bawa dari kenapa angkatan-angkatan dulu 95 gitu sampai 10 tahun gitu di kampus ngapain aja sih, karena menikmati itu sebenarnya, mereka tuh menikmati masa-masa itu gitu, bisa belajar. Nggak begitu keluar dari kampus dihantam dunia nyata nih. Waduh gitu kan, nah, kayak gitu. Ya yang paling susah dari himpunan dari kampus itu adalah berusaha untuk lulus. Godaan dari diri sendiri dan juga memang nilai. Berusaha untuk lulus gitu kan. Gue harus cepet-cepet keluar dari sini gitu. Emang nyaman banget kampus itu. Gitu. Aduh, Kang jadi pengen cepet-cepet pandemi selesai. Mohon doanya ya semua kawan-kawan, pandemi selesai. Kita bisa ke himpunan lagi, offline lagi. Kita undang nih alumni-alumni langsung ke himpunan kita. Oke Kak Maria, kalau mau nanya mungkin di lain waktu ya Kak ya, untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Ini ada lagi 2 pertanyaan terakhir. Dari Dudin, 2018. Maaf Kang, agak out of topic. Ini lucu sih, Din. Mau nanya Kang, dulu pernah nggak sih nih Vea ada ribut sama himpunan sebelah? Lu nanya agak aneh ini. Pernah nggak sih Vea ribut sama himpunan sebelah atau ada konflik-konflik seru gitu? Coba kita mulai dengar dari Kang Piki. Nggak ada. Nimfa itu apa ya, himpunan apa ya, maksudnya damai-damai aja, malah kita terkenal banget sama beragam gitu. Jadi yang ngumpul di himpunan di Nimfa itu jaketnya bisa macam-macam, bukan cuma kuning doang, ada hijau gitu ya, ada oranye gitu. Karena cowok-cowok itu nungguin cewek-ceweknya pas selesai kuliah. sangat terbuka gitu. Teman kita banyak gitu kayak gitu. Nggak ribut-ribut. Nggak punya sejarah peperangan kayak sipil geodesi atau apa gitu, kayak nggak ada yang hal seperti itu sih. Ingat saya. Aman ya Kang berarti. Aman Kang dulu. Aman. Coba kita dengar dari Kang Dika. Kurang lebih sama sih. Pokoknya ya itu, lu mau gue sampein nggak salapnya, diem lu ya, kasarnya gitulah. Lu masih mau jadian nggak sama dia, berisik lu ya, gitulah. Paling konflik dikit sama himpunan sebelah, gelas kopi gue kok hilang kemana, kayak gitu-gitulah paling. Tapi apa? Nggak ada konflik yang besar, itu nggak ada zaman 2004 juga. Berarti memang sebenarnya Nimfa ini ada value-nya, itu cinta damai gitu. Jadi
harusnya itu sudah menjadi darah daging kita ya kawan-kawan. Tidak ada konflik-konflik gitu. Dijaga perdamaiannya, jangan bikin keributan gitu. Ini ada pertanyaan terakhir dari Galuh 2019. Galuh dipersilakan untuk on mic. Halo, apakah suara saya terdengar? Aman. Oke, malam Pak Vicky dan Pak Dika. Jadi saya mau nanya, apakah Bapak setelah lulus kuliah itu ada beberapa nilai himpunan yang masih dipegang sampai sekarang atau benar-benar dilupakan? Nilai himpunan. Jadi saat kami osjur tuh ada 9 nilai himpunan, Kang. Entah itu dari kapan tahunnya, apa dari tahun Akang itu memang sudah ada. Kita mulai dari Kang Piki mungkin. Nilai himpunan apaan ya yang dimasukkan nilai himpunan? Coba. Sejujurnya saya juga lupa, mohon maaf yang mengkabar saya. Ini bentar saya tanya dulu ya. Iya. Jadi sesi kajian kayaknya Kang. Nilai himpunan, wah jujur, definisikan jujur, waduh. Sebentar. Ini zaman-zaman kajian dulu kayak Kak Maria bisa ngebantu Kak? 9 nilai himpunan apa ya Kak? Waduh, nah ini mungkin kita bisa trace back juga di nilai himpunan tuh sebenarnya mulai ada tuh tahun berapa gitu. Coba. Jadi gini siapa yang membuat gitu? Kita juga sekalian klarifikasi. Jadi kalau kita tuh akhir-akhir ini tuh turun-temurun ada 9 nilai himpunan yang selalu diturunkan setiap kali lagi osjur. Kebenaran ilmiah, kekeluargaan, profesionalisme, apalagi ya, saya juga nggak hafal. Pokoknya ada 9 gitu. Nah itu mungkin zamannya Kang Piki sama Kang Dika udah ada belum sih? Atau itu mungkin somewhere antara zamannya Kang Piki, Kang Dika dan zamannya kita gitu baru ada 9 nilai himpunan itu. Wah, saya pengen ketemu tuh sama yang nyusun 9 nih. Saya juga Kang. Itu Hebat. Saya ingat kata-kata kebenaran ilmiah sih. Waktu itu saya lupa apakah pas masih 2004 ngejabat ataukah sebelum ataukah sesudah, tapi yang tadi saya bilang Kang Piki, itu muncul di sesi-sesi kajian sore itu. Dulu kan ya Kang Ocep, Kang Akni itu kan thinker ya, filosofer ya orang-orangnya, karakternya. Jadi pas mau kaderisasi, ketika mau kaderisasi apa yang mau kita lakukan? Apa yang mau kita kasih ke yang mau dikader? Jujur, definisikan jujur, buka KBBI, buka apa? Jujur adalah begini. Saya ingat kata-kata kebenaran ilmiah itu juga salah satu yang muncul di sesi diskusi yang saya ikut, bahwa tidak ada kebenaran mutlak karena kebenaran mutlak adalah milik Tuhan. Yang kita bawa adalah kebenaran ilmiah. Saya masih ingat satu sesi itu, lainnya saya nggak tahu. Saya udah agak blur sih. Tapi saya sempat ikut beberapa kali di sesi kajian sore itu. Nah itu mungkin nilai-nilainya hasil dari kajian sorenya Kang Dika gitu ya, setelah Kang Dika. Bisa jadi sebenarnya itu adalah hasil. Saya cuma numpang ngopi doang, yang lain kayaknya sih. Atau mungkin dari Kang Piki. Jangan sudah ada itu kebenaran ilmiah itu Kang. Enggak, tapi saya pikir semua teman tadi itu cukup universal. Kenapa kebenaran ilmiah nomor 1 gitu? Kenapa enggak gitu ya, misalnya moralitas nomor 1 atau apa gitu ya misalnya, juga nggak tahu. Tapi yang jelas satu, bukan dari rentang saya selama saya ada di kampus ya, 98 sampai 2004, 2005 itu nggak ada cerita begitu. Tapi mungkin bibit-bibitnya datang dari ya tadi ketika ya ada kajian gitu. Saya ingat juga kajian itu munculnya dari mana sih? Dari ada ide dulu waktu di zamannya saya masuk dari tahun 96 sebenarnya. Ada unit khusus yang namanya ribosom gitu. Ribosom tuh ya kalau misalnya di dalam sel ribosom itu kan dia menghasilkan protein kan, benar nggak sih? Jadi dia menerjemahkan asam amino menjadi protein, kurang lebih kayak gitu. Benar apa enggak nih aku asalnya. Nah, si ribosom itu tuh kerjanya emang unit kajian gitu. Jadi dia menghasilkan hal seperti itulah, teori-teori dan lain-lain gitu. Ya mungkin ya itu berlanjut terus sampai zamannya Dika, kemudian ada orang-orang mungkin ya yang menyusun 9 nilai itu. Tapi menarik sih sebenarnya. Yang nomor 1 kebenaran ilmiah, kalian ditanya
kalau misalnya teman-teman bisa disebutin misalnya ada 9 nilai himpunan itu yang masih saya pakai, kayaknya dari 3 yang tadi disebutin sama Maria semuanya saya pakai. Kang ini Kang, Termasuk ada 9 nilai himpunan nih, berarti udah dapet jawabannya dari teman-teman yang nilai OSJUR-nya tinggi, masih ingat? Jadi ada 9 Kang. Yang pertama kebenaran ilmiah, yang kedua kekeluargaan, yang ketiga profesionalisme, yang keempat integritas, yang kelima partisipasi, yang keenam kebermanfaatan, ketujuh progresivitas, kok ribet ya? Progresivitas kali ya. Dan yang ke-8 toleransi, dan yang terakhir kemandirian. Ini mencerminkan anak-anak Himabio banget ya, Kang ya? Dan pertanyaannya dari 9 itu, yang masih Akang pegang sampai sekarang, itu nilai-nilai mana aja? Ya, terutama profesionalitas ya, karena tempat kerja kan banyak pelatihan, banyak riset. Jadi di YBB itu memang ya itulah basisnya basis lain, basisnya basis ilmu, jadi nggak ngasar lah kalau bikin program dan itu nggak ngasar gitu kan, si kepake sampai sekarang. Walaupun saya nggak pernah tahu ya itu 9 nilai itu ya. Gitu. Ini dari teman-teman di chat, boleh nambah kali ya 9 nilai himpunan jadi 10 tuh ada yang baru. Kompetitivitas mohon dipertimbangkan ya. Jadi kita bisa punya proker lagi kopi sore. Tolong dipertimbangkan tuh dari Kak Rifki. Oke, Galuh semoga terjawab ya. Oh, Kak Dika belum, Kang Dika. Kang Dika udah ya tadi? Ya, apa, sorry? Dari nilai-nilai himpunan yang Akang pegang hingga sekarang. Saya rasa, apa ya? Kebenaran ilmiah, saya mencoba tetap benar sih secara ilmiah ya. Kekeluargaan, saya tidak mencari musuh. Profesionalisme saya dipertanyakan sebenarnya. Integritas masih dipertanyakan juga, partisipasi masih so asik suka kesana kesini, jadi mungkin masih dia bermanfaatannya berusaha menjadi bermanfaat. Progresivitas saya rasa kalau nggak progresif kita udah pasti ketelan arus, gitulah, memang harus progresif sih. Toleransi, saya rasa ini hal yang cukup krusial apalagi di masa sekarang ya, kayaknya orang-orang makin sensitif zaman sekarang, jadi toleransi ini wajib kita semua miliki, maksudnya tanpa harus di NIMFEA pun ini nilai dasar sebagai manusia lah. Kalau kemandirian, ya mencoba mandiri. Kalau di bahasa satu ya, kurang lebih gitu sih. Jadi teman-teman, 9 nilai himpunan itu tidak hanya berguna untuk meloloskan kita OSJUR, tapi ternyata bisa kita implementasikan di kehidupan ya, semoga. Teman-teman ada pesan sponsor, jangan lupa absen pada link berikut yang udah ada di kolom chat. Mohon maaf teman-teman atas keterbatasan waktu. Kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih banyak Kang Dika, Kang Piki. Sebelum kita menutup forum malam hari ini yang sangat seru, kami mau dong Kang dapat pesan-pesan dari Kang Dika dan Kang Piki untuk masa NIMFEA yang sedang berjuang berhimpun di kala pandemi ini. Mungkin dari Kang Piki dulu. Dipersilahkan. Dika dulu. Sok, Kang Dika. Mungkin ini saya sampaikan dulu titipan dari Dias, Kahim yang 2004 waktu itu. Jadi sebelum kemarin-kemarin pas sudah diundang saya sempat ngobrol dulu sama Dias. Ya, mau lu mau gua gitu. Udah lu jadi nggak apa-apa, gua nitip aja. Nah ini titipannya dari Dias. Sebenarnya ya tadi udah terkandung dalam diskusi tadi ya. Tapi intinya Dias nitip pesan ke teman-teman semua bahwa kompetensi yang didapat selama di himpunan, baik itu jadi pengurus ataupun non pengurus tapi ngurusin himpunan, itu jauh lebih berguna di dunia kerja daripada yang hanya kuliah tok. Jadi memang ketika berhimpun, insya Allah banyak manfaatnya. Ketika di dunia kerja pun pengalaman berinteraksi di himpunan dan organisasi itu insya Allah pasti banyak manfaatnya lah daripada mudorotnya. Mengutip kata Pak Intan, ini saya bacain chatnya dari Dias nih. Mengutip kata Pak Intan Ahmad dulu,
dulu Pak Intan Ahmadnya zaman saya Prodi ya, kalau pas zaman saya. Mengutip kata beliau, jangan pernah menanyakan saya lulus ITB tahun berapa atau IP berapa, asik. Tapi tanyakan apa yang saya dapat selama di ITB. Nah udah, seperti itu. Saya titipan dari dia. Luar biasa, Kang. Sangat ngena tuh sebagai closing statement. Dan sekarang kita mau ngedengar Yes, ya? Okay. pesan-pesan dari Kang Piki. Wah, mantap tuh. Barusan keren. Apa Ini ya? saya Kak Asik. Ini Kang Piki juga kayak ini sorry Kak. Apa ya? Iya, sebetulnya ya itu yang saya bilang barusan gitu. Organisasi ya pada saat kita keluar kerja gitu, skill itu satu, yang kedua tuh adalah kemampuan kita berorganisasi, kemampuan kita kerja bareng sama orang lain gitu, karena kita nggak bisa kerja sendirian gitu. Entrepreneur-nya aja masih butuh orang lain kan gitu, kerja sendiri juga masih butuh orang lain gitu. Jadi dan semua itu kebanyakan tuh diperoleh pada saat lewat proses berorganisasi, mau di himpunan, mau di unit ya di kampus gitu, dimanapun. Saya lihat sih ini kesempatan yang bagus buat teman-teman, kalau misalnya teman-teman sekarang kan mau jadi pengurus nih, ini kesempatan yang bagus lah untuk apa, belajar gitu ya, gimana caranya berkoordinasi, kerja bareng dan seterusnya gitu. Lebih menantang lagi sebenarnya justru di masa pandemi kayak gini, di mana teman-teman kerjanya tuh online. Dan aku sih yakin ya nanti ke depan tuh akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang akan online. Jadi ruang-ruang fisik itu akan sangat pertemuan-pertemuan fisik itu justru mungkin akan lebih terbatas lagi gitu. Mungkin teman-teman bisa explore itu sekarang gitu ya, pada saat ini di kepengurusan teman-teman gitu. Ya orang-orang udah banyak loh sekarang yang kerjanya udah mulai dari rumah. Aku sendiri juga kerja dari rumah dari tahun 2009-an mungkin ya. Udah kerja dari rumah, tim di Bandung, aku di Sidoarjo di Surabaya sini. Jadi ya mungkin ini saatnya buat teman-teman juga untuk nge-explore itu. Dan yang kedua jangan takut salah. Memang mahasiswa itu ya begitulah. Apa istilahnya gode mesti gitur itu kan kalau misalnya teman-teman nyanyi. Ya memang ya bersenang-senang lah gitu loh, ini masanya gitu. Setelah ini teman-teman akan diminta profesionalitasnya, lebih serius gitu hidup tuh gitu, nggak se-fun dulu lah, kurang lebih kayak gitu. Sip. Makasih banyak Kang, petuah-petuahnya ini udah dicatat untuk kita implementasikan. Amin. Oke teman-teman, tidak terasa kita sudah di penghujung acara, tapi sebelum kita menutup, ini ada sedikit kenang-kenangan Kang dari adik-adik tercinta untuk Akang. Dari panitia, bisa tolong dibantu. Ada kenang-kenangan yang pertama untuk Akang Piki, karena ini masih online, jadi bentuknya online dulu ya Kang. Jadi ini ada dokumentasi, kita mau foto dulu bersama dengan kenang-kenangannya ini. Nanti hitung sampai 3, nanti teman-teman dari panitia bisa tolong di screen capture ya. 1, 2, 3. Oke, next. Kenang-kenangan selanjutnya untuk Kang Dika. Kita berpose lagi, Kang. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman dari panitia. Oke, teman-teman semua, sudah terasa sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas partisipasi dan atensi Masa Hima Bionifea, dan juga terima kasih banyak untuk akang-akang alumni yang telah menyempatkan hadir dan berbagi bersama kami malam hari ini. Semoga sehat selalu. Jangan lupa protokol 3M. Kalau sekarang udah 5M ya. Semoga sehat-sehat, hari-harinya semakin berkah, diberikan kesehatan, rezeki, dan nanti semoga sesudah pandemi bisa hadir secara offline dan ketemu sama kita-kita, adik-adik tercinta.
Dan semoga sharing malam hari ini bisa bermanfaat dan semakin menguatkan semangat kita dalam berhimpun khususnya pandemi ini. Oke, saya Fatih, pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Fatih kembalikan lagi ke Rin. Terima kasih. Teman-teman yang mau on mikrofon, mau langsung menyuarakan terima kasih Akang bersama-sama, sok boleh. Ya, nuhun Kang. Kasih banyak Kang. Thank you Kang. Ini nggak mau salam himpunan. Gimana lagi itu salam himpunan? Nggak tahu salam himpunan. Oh, maaf. Jadi kayaknya ada banyak perkembangan ya, bagus lah. Oke, Akang, terima kasih. Sepertinya ini dibalikin ke Fatih ya, dari panitia. Oke, berarti Fatih yang menutup. Sekali lagi terima kasih, tetap jaga kesehatan semuanya. Buat Akang-Akang juga, sampai jumpa di lain kesempatan. Yang penting semua sehat, walafiat, lahir, batin. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Teman-teman dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum. Salam. Terima juga semua. Kami Kang Piki. Sampai ketemu lagi Kang Piki. Sama-sama. Sampai ketemu lagi. Aku live ya. Ya, Makasih ya. izin live.